Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Deddy Juarsa. Yang mungkin biasanya saya tuh mengupload atau memvideo suatu aktivitas petani, baik itu di sawah atau di kebun. Yang mana tadinya saya lebih fokus yang di kebun atau di ladang, karena nanti dari hasil ladang tersebut saya akan olah, mungkin bisa buat satu cemilan. Jadi saya edukasi dulu ke semua petani, mungkin bisa kerjasamanya dan nanti saya kasih peluang. Nah, sebenarnya sih saya itu bergerak atau usaha saya itu di snack. Nah, mungkin nanti kita bisa berbagi cara jualan snack itu gimana, terus hasilnya gimana. Ya kalau masalah hasil sih jujur aja tergantung dari diri kita sendiri. Kita mau maju atau kita stuck, ukurannya mungkin di tengah-tengah, jadi intinya turun enggak maju enggak. Nah, kebetulan saya itu mengelola di snack ini sekitar jalan 3 tahun. Awalnya saya nyewa satu ruko, yang mana ruko tersebut itu uh, lebarnya itu 5 meter, panjangnya itu 12 meter, tingkat 2. Jadi atas sama bawah itu ukurannya sama, dan di nggak ada sekat, semua blong. Jadi dalam arti tidak ada sekatan, jadi kalau untuk usaha atau untuk dagang kita bisa atur sendiri. Kebetulan dulu tuh saya cuman nyewa 2 ruko karena awal permulaan tahun pertama. Dari perjalanan ya mungkin suka duka, atau ya nama juga kita merintis. Ya, alhamdulillah dengan ketekunan, dengan personil juga mungkin solid. Ya alhamdulillah sekarang ada 4 ruko. Yang dulu saya punya barang dari supplier atau dari pabrik itu cuma 3 pabrik. Ya sekarang bisa antara 30 sampai 50 pabrik yang masuk ke tempat saya, ke toko saya. Saya sih punya planning ke depannya, itu saya akan membangun satu distributor. Karena basic saya dulunya sales. Saya sales, saya juga bergerak di salesnya, sales makanan ringan, khususnya bal-balan. Jadi untuk mengembangkan usaha saya ya kita usaha sendiri, yang mana usaha sendiri itu kita bisa turunkan ke anak, mungkin ya mudah-mudahan bisa ke cucu. Relasi juga yang di luar, contoh di grosir-grosir itu udah kita hubungannya udah bukan baru, walaupun saya buka baru 3 tahun, tapi hubungan sama mereka saya udah bisa sampai 10 tahun. Karena apa, dulu saya kerja dulu, kerja mungkin saya megang satu wilayah, yang mana wilayah tersebut saya sama perusahaan dikasih wilayah Jawa Barat. Nah di saat itulah awal mula saya terjun di dunia snack. Dari dunia snack itu saya pertama saya apa namanya, ya namanya order, menawarkan barang, ada saja apa kita pelajari. Selang kalau nggak salah sekitar 8 tahun saya memberanikan diri untuk buka sendiri, dengan modal ya seadanya, secukupnya dulu. Ya, mungkin dengan secukupnya juga ada barang itu yang harus kita cash, ada barang mungkin kita harus TOP dulu sebulan, tapi syaratnya satu di samping modal, yaitu kejujuran. Kenapa? Karena kalau kita jujur, insya Allah mungkin dari yang lain juga, pengusaha-pengusaha lain tanya-tanya ini gimana, oh orangnya begini begini begini. Ya kalau kita tidak ada masalah, semua dukungan dari pabrik juga turun. Itu intinya. Ini mungkin ada beberapa contoh produk. Kebetulan nanti hari Senin atau hari apa mungkin saya juga trip untuk keluar kota sekalian kunjungan. Karena saya itu distribusi itu bukan hanya di wilayah saya, di wilayah kota Bandung, saya pun bisa ke daerah Bekasi, Jabotabek, atau mungkin ke Jawa, atau mungkin Cirebon, karena wilayah saya yang dipegang dulu Jawa Barat. Jadi saya banyak relasi, ya kita tawarkan gitu. Ya kita dipersiapkan mungkin seperti sampel kayak begini, kita persiapkan sebelum kita terjun ke lapangan. Jadi semua kita untuk sampel-sampel kita di packing. Kenapa? Ya karena kita seandainya untuk bal-balan kita nanti bawa, mungkin, tapi nggak semua, karena saya pakai mobil sendiri, mobil pribadi bukan box. Nah,
saya nanti berjalan, nanti kalau seandainya ada pemesanan baru dikirim pakai box. Mungkin armadanya di sini ada 3, ada yang engkol, ada juga ada 300 khususnya untuk kapasitas yang sedikit. Nah, kita jangan ngelihat oh kita harus banyak atau kita gimana nih biar omset. Ya sebenarnya sih satu, kita sharing mungkin yang lebih paham. Keduanya ya kita asal ada kemauan. Karena kalau setiap ada kemauan terus kita sharing kepada orang yang ahlinya, insya Allah usaha ini bisa berlanjut. Kenapa saya bilang saya pengen usaha satu di Sanek? Karena kalau sekarang kalau ada orang hajatan atau orang entah yang sunatan atau pernikahan biasanya, atau ada acara rapat, dulu tuh kita waktu zaman saya masih kecil, ingat saya orang tua saya tuh mau bikin satu kue karena satu ada acara entah rapat, entah arisan, entah itu acara pernikahan. Jadi dia ngelola dulu, dia bikin, contoh dia mau bikin kue. Nah, sekarang kalau mau bikin kue kita punya anggaran 100.000 umpamanya, paling bikin bisa satu kue. Tapi kalau seandainya kita lari ke toko kue, dari 100.000 kita bisa dapat 5 macam atau 6 macam. Nah, makanya dengan saya punya pikiran bahwa bisnis ini mungkin bisa maju. Ya, alhamdulillah ternyata benar, tidak salah. Nah, mungkin nanti buat rekan-rekan sekalian, saya mungkin nggak jual bal-balan, saya pengen caranya jual pack-packingan, atau entah serba 3.000 atau serba 5.000 bisa. Nanti saya kasih hitungannya. Cara ngitungnya gimana saya kasih tahu. Yang jelas nama paket plastiknya itu minimal 0,8, jangan kurang dari 0,8. Minimal 0,8, 0,8, 0,9, 0,10 lebih bagus. Kenapa? Kita menjaga kualitas barang. Kalau seandainya kita pakai plastik di bawah 0,8, barang tersebut cepat rusak dan tidak fresh. Jadi konsumen itu mau membeli dia merasanya kayak gini gitu. Tapi kalau seandainya kita pakai pekannya atau plastiknya yang lebih tebal, jadi ini fresh. Kita mau ditaruh gimana juga nggak ada istilah ngumpul gitu kayak kita beli apa gitu. Jadi sistemnya kunci pertamanya itu di plastik. Cara ngitungnya gimana Mas, atau cara nanti untuk profitnya nanti saya mungkin bisa nanti di kolom komentar, silakan Anda ke saya, mungkin entah caranya gimana, nanti saya akan kasih tahu gimana cara menghitungnya. Karena kalau jujur aja kalau jualan snack itu lebih banyak cuan atau lebih banyak untung di ngepek. Kalau kita jualan balan itu profitnya kecil, tapi kita quantity. Tapi kalau seandainya kita bisa ngepek lagi, entah buat eceran serba 3.000 atau serba 5.000, serba 4.000. Jadi intinya gini, nggak semua barang bisa dipakai per 3.000. Nah, ini juga kata kunci. Dalam kata kunci gimana? Kita satu pakai di toko itu spanduk serba 3.000. Konsumen yang penting datang dulu. Dia kalau pengennya barang yang bagus ya nggak bisa 3.000, mungkin di situ ada yang 9.000, ada yang 10.000, tapi 3.000 bisa. Cuman ada barang-barang tertentu yang mana nanti perhitungannya juga pas. Nanti saya kasih hitungannya. Nanti di kolom deskripsi silakan Anda di situ komentar, nanti komentar tersebut saya balas. Mungkin nanti kita juga keliling-keliling di ruko saya, barang apa aja yang dijual. Karena Mas umpamanya gini, Mas saya mau buka toko, bisa nggak bantu untuk nyuplai barang? Saya siap. Mau di dalam kota Bandung, di luar kota Bandung gitu kan. Kadang-kadang saya melayani partai yang luar pulau. Cuman kalau partai luar pulau, Anda ya mungkin kuantiti yang harus disiapin. Tapi kalau seandainya dalam kota ya mungkin ukurannya juga kita kasih tahu nanti A, B, C, D-nya. Mungkin bisa digabung dengan yang lain. Atau saya luar kotanya Jabodetabek, saya masih bisa kirim. Harga gimana? Kalau harga dijamin. Saya kasih harga istimewa. Apalagi yang sekarang nonton channel ini, saya kasih harga spesial. Tadi dari lantai 2 kita langsung ke bawah untuk barang pek-pekan. Barang
yang mana nanti mungkin saya kenapa sering usulkan ke petani khususnya di petani yang ladang. Jadi kita sudah tanam talas, terus nanti kita hasil panennya kita kelola, atau petani itu juga mau dikelola mau dibikin stik talas gini. Nah nanti ya hasilnya kalau udah jadi snack, udah digoreng, mungkin dijual ke istri atau ke gudang saya, terus saya jual lagi ke agen-agen, bisa di mungkin seluruh Indonesia juga bisa. Sementara saya untuk Jawa Barat karena keterbatasan masalah bahan baku. Bisa ladang pisangnya mungkin ini hasil panen saya meningkat gimana ya, kita promosi. Makanya saya sering usulkan ke petani, nanti diarahkan satu, ini gudang satu, ini gudang dua, ini tadi gudang tiga, ini gudang empat. Nah isi-isinya mungkin makanan semua ini. Gudang empat ini semua full sampai susah jalan. Nah ini sabena. Jadi nanti buat yang mau buka satu usaha pekan, Pak saya pengen harganya lebih murah, gampang. Nanti di kolom komentar Anda bisa berkomentar. Nanti saya kasih nomor WA juga di situ. Nanti kita berbagi caranya gimana untuk mulai usaha kayak gini, usaha snack. Ini juga barang tes singkong tes, produksi tes. Ini juga kita penuh, tinggal kirim-kirim ke semua agen-agen di Bandung. Dulu dikasih air panas, konsumsi bayi, dan ayo kita ke lantai 2, kita ke lantai 2. Kita berada di lantai 2. Petani mungkin saya arahkan kadang dipakai atau hasil panennya diterima tengkulaknya atau pempandannya terlalu murah ya Anda bikin. Makanya kemarin saya sering usulkan ke petani ya ini nanti diarahkan. Jadi hasil panennya coba kelola sama kelompok masyarakat. Hasilnya nanti kita tampung, kita bantu jual. Biar ekonomi masyarakat juga bisa meningkat. Nah, ini di gudang ketiga, jadi atas bawah kita full. Ini untuk tempat saya pengen bersih tiap hari juga sapu, karena ini makanan jangan sampai kita jorok kotor banyak tikus. Jadi saya ke pekerja pas masuk sebelum jalan ya kita harus nyapu dan ngepel. Ini lantainya juga. Nah, kita juga ini nikel kerjaan sampai pakai alas kaki biar nggak kotor karena ini makanan. Lantainya juga saya nggak mau kotor, terus bersih terus.